Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuat terpesona. Apa kabarnya hari ini? Yes. Baik Bapak Ibu, karena ini nuansa merah, nuansa merdeka, saya mau mengajak kita nanti hitungan 1, 2, 3 kita katakan merdeka, merdeka, merdeka 3 kali. Bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa ya Bapak Ibu ya? Dan saya juga nanti berharap izin Pak Gembala setelah selesai ibadah kita buat video singkat ya dari Jemaat JKI, kita hanya mengatakan selamat HUT RI yang ke-80 merdeka merdeka kita post ya. Jadi kita juga turut berbangga dan bersukacita buat kemerdekaan kita bertepatan pada hari ini juga. Siap Bapak Ibu semuanya? Mari kita fokus karena kita juga menikmati kemerdekaan, dan kemerdekaan ini juga bukan hanya yang mereka, tapi kita juga menikmati dan semua karya Tuhan. Semua siap? Pada hitungan ketiga kita katakan merdeka, merdeka, merdeka 3 kali. Oke, 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Luar biasa. Dan Bapak Ibu, pertanyaan singkat, apakah kita yang telat atau yang mungkin tadi agak lama ke gereja gara-gara cari baju merah? Enggak ya Bapak Ibu ya. Kalaupun dibilang Bapak Gembala nuansa merah, bagi yang punya, bagi yang nggak punya nggak apa-apa. Tetapi kalau ada, rasanya lebih enak kalau kita bisa sama-sama menikmatin. Iya, nanti Ibu Marta dengan Ibu Sondang sudah bisa kita naikkan ke atas. Karena Ibu Marta baju merah, Ibu Sondang baju putih. Jadi agak mereng, kita naikkan aja ke atas ya. Baik Bapak Ibu semuanya, ya seperti yang sudah disampaikan, tema kita hari ini ya yang Tuhan izinkan yang boleh saya sampaikan, doa bagi bangsa dan negaraku. Apa tema kita Bapak Ibu? Doa bagi bangsa dan negaraku. Jadi hari ini kita bukan hanya saja Bapak Ibu memakai nuansa merah, bukan hanya nanti kita melihat ada pertandingan-pertandingan mungkin dari ujung ke ujung, dari daerah ke daerah, mungkin dari televisi, dari sosial media. Bukan hanya itu yang akan kita kerjakan sepanjang hari ini Bapak Ibu, tetapi kita juga hari ini mau beri waktu kita. Ada tugas, ada pekerjaan yang akan kita emban, yang akan kita lakukan. Mari Bapak Ibu kita akan buka bersama 1 Timotius 2 ayat yang pertama sampai yang keempat. 1 Timotius 2 ayat yang pertama sampai yang keempat. Semua sudah menemukan Bapak Ibu? Amin. Ya, mari Bapak Ibu semuanya kita fokus kepada firman Tuhan. Jangan ada yang lain-lain, jangan ada dusta di antara kita dengan Tuhan. Karena apapun yang kita kerjakan sepanjang hari ini, sepanjang di tempat ini, itu terpantau sama Tuhan. Kalau kita bilang Tuhan CCTV, lebih dari CCTV. CCTV terbatas Bapak Ibu. Tapi kalau Tuhan, bahkan isi hati dan pikiran kita saat ini pun Tuhan tahu. Amin Bapak Ibu semua sudah menemukan ya. 1 Timotius 2 ayat yang pertama sampai keempat. Saya baca ayat pertama, nanti Bapak Ibu, saudara, saudariku ayat yang kedua, saya ketiga, dan selesai nanti di ayat yang keempat. Saya baca judul perikopnya, mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Amin. Bapak Ibu, judul perikopnya mengenai doa jemaat. Ya, doa jemaat. Bapak Ibu, saya akan coba baca dari VMD, versi mudah dibaca. Ini terjemahan juga, tetapi bukan berarti dia mungkin
kalau versimu udah dibaca, kita akan mudah lebih mengerti, mencerna setiap kata demi kata. Demikian Bapak Ibu, kalau versi mudah dibacanya begini. Peraturan untuk laki-laki dan perempuan. Pertama, aku mengatakan kepadamu supaya berdoa kepada Allah bagi semua orang. Mintalah kepadanya semua yang diperlukan orang dan bersyukurlah kepadanya. Engkau harus berdoa untuk para raja dan semua orang yang berkuasa. Berdoalah bagi para pemimpin sehingga kita mendapat ketenangan dan hidup yang damai, hidup yang penuh ibadat dan hormat kepada Allah. Hal itu baik dan menyenangkan Allah, juru selamat kita. Allah mau agar semua orang selamat dan Dia mau agar semua orang mengenal kebenaran. Bapak Ibu, ini versi mudah dibaca. Ya Bapak Ibu, sesuai tadi saya awal katakan, tema kita adalah doa bagi bangsa dan negaraku. Di sini Bapak Ibu ada suatu perintah, ada suatu tugas yang diberikan Paulus kepada Timotius, yaitu dia disuruh berdoa syafaat bagi semua orang. Nah Bapak Ibu, yang pertama tadi di situ katakan, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan. Bapak Ibu, dalam setiap kita, saya, Bapak Ibu dan kita semua, pasti kalau ditanya ada permohonan, banyak. Permohonan kita banyak sekali permohonan kita. Dari mulai A sampai Z mungkin akan ngulang lagi ke A ke Z lagi. Permohonan. Berarti permohonan ini adalah sebuah permintaan, keinginan, hasrat, kemauan, ya, kemauan. Ini permohonan. Jadi permohonan itu ada sesuatu yang kita minta, yang kita mohon, yang kita mau itu terjadi, yang kita mau itu diberikan kepada kita. Itu permohonan. Kemudian apalagi permohonan, naikkanlah permohonan. Tetapi Bapak Ibu, permohonan ini yang dimintakan firman Tuhan hari ini bukanlah hanya permohonan untuk kepentingan pribadi kita, bukan hanya permohonan untuk keperluan kita, bukan hanya permohonan untuk keluarga kita, bukan. Kemudian dilanjutkan, sesudah naikkan permohonan berarti permintaan, keinginan, hasrat, kemauan, kemudian apa? Doa syafaat. Apa itu doa syafaat Bapak Ibu? Selama ini kalau kita berdoa, mungkin doa yang kita doakan diri kita itu sudah pasti. Kita pasti akan doakan orang-orang yang di sekitar kita. Kita hanya doakan orang-orang yang kita kenal. Kita doakan orang-orang yang kita suka. Kita doakan hanya orang-orang yang kita sayangi. Kita doakan orang-orang yang baik kepada kita dan yang memberkati kita. Kita akan doakan, tapi kalau ada orang yang menyakiti kita, apalagi menyinggung perasaan kita, saya yakin belum tentu kita akan berdoa bagi dia. Kalaupun kita doa tapi jangka waktu lama, ya itu doa. Tetapi di sini Bapak Ibu, yang diminta firman Tuhan hari ini doa syafaat. Doa syafaat itu doa yang dinaikkan, dipanjatkan kepada Tuhan untuk orang lain juga, untuk keperluan orang lain, untuk kebutuhan orang lain. Jadi ketika tadi firman Tuhan mengatakan kepada Timotius supaya dia berdoa syafaat, pertama naikkan permohonan. Kemudian permohonan ini dinaikkanlah, ini dibawa di dalam doa syafaat. Jadi doa syafaat ini Bapak Ibu, ini adalah doa kepada setiap orang, kepada orang lain. Orang yang tidak kita kenal pun kita doakan. Orang yang menyakiti kita pun kita doakan. Dan lebih luas lagi di sini dikatakan tadi ayat yang keberapa Bapak Ibu, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Untuk presiden kita doakan. Pembesar-pembesar kita doakan. Menteri-menteri kita doakan, Kapolri semua kita doakan. Enggak masalah mereka enggak mengenal kita Bapak Ibu,
Nggak masalah mereka nggak tahu kalau kita tidak doakan mereka. Tetapi hari ini, di hari kemerdekaan ini, kita mau bawa mereka semua di dalam doa syafaat kita. Supaya apa Bapak Ibu? Untuk apa tadi? Agar kita hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jadi kalau kita berdoa bagi bangsa dan negara kita berdoa bagi kemakmuran bangsa dan negara kita Bapak Ibu. Ini perintah firman Tuhan. Kalau ini sudah nanti dengar, Tuhan dengar. Gak mungkin Tuhan gak dengar. Tuhan dengar permohonan kita. Tuhan kabulkan. Yang menikmati nanti Bapak Ibu bukan hanya mereka-mereka, tapi Tuhan juga memikirkan, Tuhan juga melihat kita. Kita juga akan menikmati hasilnya. Tetapi untuk menikmati hasil itu harus ada proses pengorbanan di sana. Bukan saya dan Bapak Ibu disuruh ambil bambu runcing kita perang lagi, tidak Bapak Ibu. Tapi kita punya tugas lebih besar. Kita berdoa, bukan doa biasa, tapi doa syafaat. Berdoa bagi mereka, bagi siapapun. Oh enggak, aku kenal menteri itu Bu, enggak mau aku doakan. Bukan itu, enggak masalah. Mereka mau kenal enggak kenal, enggak masalah. Menteri yang ini menaikkan ini sesuka hatinya, menindak rakyat, enggak masalah. Karena Bapak Ibu ketika doa syafaat dinaikkan, Tuhan yang akan bertindak di sana. Tuhan yang berkuasa di dalam doa-doa syafaat kita semua. Kalau seluruh rakyat Indonesia berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia, saya percaya bangsa Indonesia ini akan kembali menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang makmur, bangsa yang dipulihkan. Karena apa Bapak Ibu? Di ayat yang ketiga kita lihat, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Karena apa Bapak Ibu? Karena pemerintahan ini juga ada, bangsa dan negara ini juga ada, itu karena Allah. Itu karena Tuhan. Tidak ada pemerintahan yang ada tanpa kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu kita buka Roma 13 ayat yang pertama. Kita buka Roma 13 ayat yang pertama. Haleluya. Saya akan membacakan kepada kita semua. Judul perikop, kepatuhan kepada pemerintah. Ayat yang pertama. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, pemerintahan ini juga ada karena Allah yang menghendakinya. Pemerintahan ini ada karena Tuhan menghendakinya. Terus bagaimana Bu, orang-orang yang sekarang ini tidak lagi sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan? Itulah tujuan kita berdoa syafaat Bapak Ibu. Kita minta kepada Allah supaya Tuhan menjamah hati mereka, supaya Tuhan meluruskan jalan mereka, supaya mereka kembali kepada tujuan Allah semula, yaitu mereka diizinkan menempati jabatan-jabatan yang tinggi dan yang luar biasa, supaya mereka menjadi saluran berkat. Mereka menjadi tempat nyaman bagi rakyat, bagi warga yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kalau mereka menyala bagaimana? Tuhan juga yang akan menurunkan mereka Bapak Ibu. Gak perlu kita capek-capek demo-demo, gak usah capek. Bagus kita ikut mikirkan beras di belakang, minyak, gula. Doakan suami ada berkat. Jangan suami disuruh perang, nanti perang gugur, gimana kita coba? Jangan disuruh ikut demo, anak-anak muda dibayar uang sekian, ikut demo. Untuk apa? Kita demo sama permintaan juga gak ada gunanya. Di sini firman Tuhan bilang apa? Kita harus patuh kepada pemerintah, kita harus patuh kepada pimpinan kita. Karena apa? Mereka itu adalah pilihan Tuhan. Mereka pilihan Tuhan. Tuhan yang pilih mereka. Kita patuh kepada pemerintah. Pemerintah juga ada patuh kepada Tuhan. Semua tunduk kepada otoritasnya Tuhan. Jadi gak ada suka-suka. Kalau gak suka doakan. Kalau gak pas
doakan. Inilah tujuan kita hari ini ada di sini. Kita duduk bersama, kita mau berdoa syafaat bersama untuk pemimpin-pemimpin kita, untuk bangsa dan negara kita. Walaupun sekali lagi saya katakan, mereka nggak kenal kita, biarin. Mereka nggak tahu kita, biarin. Karena apapun nanti hasilnya, kita yang akan menikmati Bapak Ibu. Kita nggak peduli, nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak peduli, semua nggak peduli, nggak ada lagi yang mau doa, nggak ada lagi yang mau meminta, memohon kepada Tuhan, sama-samalah kita tambah menderita. Sudah menderita, tambah menderita. Tetapi percaya, kalaupun saat ini kita merasakan ada perkembangan, ada ekonomi, gangguan segala macam, dan kita merasa tidak nyaman, percaya, Tuhan pasti tolong kita, Tuhan mampukan kita, Tuhan cukupkan kita, Tuhan gak akan permalukan kita. Amin Bapak Ibu. Jangan takut. Kemudian apa di sini Bapak Ibu, di ayat yang keempat? Kita baca ayat keempat Bapak Ibu. 1 Timotius 2 ayat keempat di sini dikatakan, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kalau di ayat yang ketiga tadi Bapak Ibu, itulah Allah yang baik, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita. Kita buka Bapak Ibu, Lukas 1 ayat 47. Lukas 1 ayat 47 Bapak Ibu. Sudah menemukan? Kita baca bersama Bapak Ibu. Lukas 1 ayat 47. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita kaitkan lagi, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran apa Bapak Ibu? Kita akan buka Bapak Ibu. Kebenaran di sini Bapak Ibu, bahwasannya kita tahu Allah adalah Tuhan yang menjadi juru selamat hidup kita. Yang Dia tidak menginginkan kematian orang fasik, tapi Dia menginginkan pertobatannya. Kebenaran Allah itu sangat mengasihi kita. Kebenaran Allah itu sangat peduli akan hidup kita. Kebenaran Allah itu tidak mau hal-hal yang tidak baik, tidak benar terjadi dalam hidup kita. Makanya Dia suruh, Dia perintahkan sesuatu pekerjaan, tugas, pelayanan, berat, ya berat. Tetapi nanti yang menikmati siapa? Kita. Kita yang menikmati. Saya lupa firmannya di mana ayatnya, tetapi ada. Kalau tidak salah mengatakan begini, kalau tidak ada lagi yang menyembah, batu pun Tuhan bisa ubah untuk menyembah Dia. Batu. Bukan berarti Tuhan lebih sayang sama batu daripada kita. Begitulah kasih sayang Tuhan sama kita. Begitulah pedulinya Tuhan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, ini sejalan. Pemerintahan, taat kepada pemerintahan, taat kepada Tuhan, itu adalah hal yang satu, yang sejalan, sejalur. Makanya pemerintahan yang kalau tidak sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan perintahkan, pemerintahan itu hancur. Pemerintahan itu bisa gagal. Pemimpin-pemimpin kalau tidak sesuai dengan aturan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan suruh apa? Sejahterakan rakyatmu, tetapi mereka sejahterakan diri sendiri. Berkati rakyatmu, tapi hanya memberkati diri sendiri. Ujung-ujungnya apa? Rakyat menderita. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Tertawa terus tertawa, yang menangis terus menangis. Tetapi Bapak Ibu, apakah itu berlalu dari hadapan Tuhan? Tidak. Semua itu diperhatikan oleh Allah. Semua itu diperhatikan oleh Tuhan. Makanya hari ini mari saya dan Bapak Ibu kita naikkan doa syafaat kita bersama-sama. Belajar kita berdoa bagi orang lain. Belajar kita bagi kepentingan orang lain. Belajar kita bagi keperluan orang lain. Jangan kita hanya peduli kepada kepentingan pribadi kita sendiri. Belajarlah kita
di sini Bapak Ibu. Firman Tuhan yang mengatakannya. Jangan kita egois, jangan gak peduli lagi. Itu kan tugasnya negara. Berdoa itu tugasnya pendeta. Berdoa itu tugasnya hamba-hamba Tuhan. Berdoa itu tugasnya evangelis. Berdoa itu tugasnya siapa lagi? Sintua. Tidak. Berdoa syafaat di sini adalah tugasnya kita semua. Saya nggak bisa berdoa Bapak Ibu. Katanya begitu. Pertanyakan. Bagaimana rupanya berdoa itu Bapak Ibu? Berdoa itu kita seperti bicara kepada Tuhan kita, ngadu sama Bapa kita. Makanya naikkan permohonan. Jadi di sini permohonan, doa syafaat, ucapan syukur di ayat yang pertama, itu semua harus dialaskan, dibungkus di dalam nama Bapa kita, di dalam nama Tuhan Allah kita. Jadi bukan sekedar permohonan saja, tapi permohonan ini permohonan yang bersifatnya baik, bisa untuk kepentingan bersama, bisa dipergunakan bersama, bisa dipertanggungjawabkan bersama. Doa syafaat di sini. Makanya di sini permohonan doanya naikkan, kemudian di sini naikkan dalam doa syafaat, ucapkan syukur, dan apapun yang kita kerjakan, nama Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan. Kalau ada orang yang jago berdoa, bukan orangnya yang jago Bapak Ibu, tapi Tuhannya, kuasa Tuhannya yang hebat atas orang itu. Kalau ada orang yang berdoa bagi orang sakit sembuh, bukan orang yang mendoakan itu yang hebat, tapi ada kuasa di dalam doa itu, dan ada kebenaran di dalam orang yang mendoakan itu. Di dalam doa ya, doa orang benar besar kuasanya. Kenapa dia benar? Apa karena dia hidup yang sama sekali nggak buat dosa? Apa dia sama sekali nggak pernah melakukan kesalahan, nggak pernah melakukan penyimpangan? Bukan. Tetapi doa yang benar itu ketika orang itu terhubung dengan Tuhan, dia sungguh-sungguh mengimani doanya itu berkuasa, dan dia percaya Tuhan yang berkuasa atas doanya itu. Itulah makanya dikatakan doa orang benar. Orang yang ragu-ragu, maaf, doanya pun nanti gak maksimal. Tapi kalaupun sudah sungguh-sungguh, sudah maksimal sampai berpuasa doa, berarti Tuhan bilang tunggu. Jawaban doa itu kan ya nanti tunggu. Kalau Tuhan bilang tidak, ya tidak. Doa itu seperti seumpama kita kirim surat, doa anak-anak Tuhan. Mengirim surat, pengirim jelas, alamat jelas, isinya jelas, si penerima jelas. Sampailah surat itu Bapak Ibu kepada si penerima dengan alamat yang jelas. Jadi doa kita ini bukan sembarang doa Bapak Ibu. Kita punya Tuhan yang hidup. Kalau Tuhan kita mati, doa kita tuh gak bisa sampai. Kalau Tuhan kita itu bukan Tuhan yang sudah bangkit dari kematian dan dia hidup kembali, doa kita itu gak akan bisa sampai Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada ilustrasi lucu. Kalau dibuka di Google ada, dan saya bisa mempertanggungjawabkan cerita saya ini. Jadi Bapak Ibu, cerita tentang surat. Ada seorang anak, dia butuh uang hanya 60.000 dan dia minta sama orang tuanya. Mah, kami disuruh bayar loh di sekolah 60.000. Mamanya cuma bilang begini, doa ya nak, minta sama Tuhan, nanti Tuhan pasti kasih. Mamanya hanya mengatakan begitu. Setiap diminta, jawabannya seperti itu. Si anak tadi sudah bisa baca tulis, akhirnya dia putuskan. Dia tulis surat kepada Tuhan. Isinya, Tuhan, aku minta uang 60.000 untuk keperluan sekolah. Kata mamaku minta sama Tuhan, aku minta ya Tuhan, terima kasih. Kemudian dia pergi ke kantor pos, dia kirim surat itu ke sana. Dan petugas pos pun mulai mau mengirimkan surat-surat berdasarkan tujuan masing-masing. Ketika mereka terima satu surat anak ini, mereka bingung. Ditujukan kepada Tuhan. Alamat si anak ini jelas, cuma ditujukan kepada Tuhan. Kemana mau dikasih sama Tuhan? Mereka gak berani buka. Takut nanti kalau buka suratnya entah isi apa. Akhirnya mereka antar ke kantor polisi. Pak, ini ada satu surat. Memang si pengirim jelas, penerimanya Tuhan, kami mau kirim kemana? Gitu ya. Jadi Pak polisi ini pun
Kalaupun mau dibuka kan Bapak yang berhak, kami nggak berhak Pak. Nanti ada apa-apa kami nggak mau nanti kami disalahkan. Oke, taruh sini aja kata bagian pihak polisian. Kemudian Bapak Ibu, mereka buka dan disaksikan 2-3 orang buka. Mereka baca isinya 60.000. Akhirnya mereka begini, ini pasti cuma surat anak-anak ini butuh uang jajan. Ayo siapa yang mau kumpul-kumpul kasih uang jajan sama anak ini begitu ya. Terkumpul Bapak Ibu uangnya sebanyak 55.000. Terus dimasukkan kembali ke amplop dan mereka kirim ke alamat anak ini tadi, seolah-olah surat ini adalah balasan dari Tuhan. Kemudian si anak ini tadi dia membuka, ada kotak surat di depan rumahnya dan dia buka. Wih, ada surat. Yeay, suratku dibalas Tuhan. Dia bilang begitu Bapak Ibu. Kemudian dia buka dan dia buka. Wow. Dia buka, dia hitung uangnya. Loh, kok cuma 55.000? Tapi begitu pun dia bersyukur. Terima kasih Tuhan, uangnya sudah sampai katanya. Tapi sebagai anak yang tahu mengucap syukur, dia tulis kembali kepada Tuhan. Tuhan, uangnya sudah saya terima sebanyak 55.000. Tuhan, lain kali jangan lewat kantor polisi ya, karena ada kena potongan 5.000 katanya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, doa yang kita naikkan Bapak Ibu bukan seperti itu. Doa yang kita naikkan itu jelas. Kemana tujuannya jelas. Penerima jelas, diterima jelas. Kalaupun Tuhan mau jawab, Tuhan mau membalas saat itu juga jelas. Kalau enggak dijawab juga jelas. Karena Tuhan enggak pernah biarkan kita menanti-nanti tanpa kepastian. Bukan seperti orang yang sedang mengucapkan cinta, kutunggu jawabanmu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sampai bulan tak tahu dia entah udah kemana. Atau menunggu balasannya tapi sampai sebulan 2 bulan juga enggak. Tuhan enggak mau seperti itu. Tuhan enggak mau menyakiti hati kita. Tuhan enggak mau menyinggung perasaan kita. Tuhan enggak mau membuat kita itu menunggu hal-hal yang enggak jelas. Karena Tuhan kita, Tuhan yang jelas. Hari ini juga doa syafaat kita adalah doa yang akan kita naikkan, kita panjatkan, di mana di dalam doa syafaat itu segala permohonan-permohonan yang akan kita minta, ya, yang akan kita minta dalam tanda kutip bukan hanya untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan orang lain, keperluan orang lain, kebahagiaan orang lain. Siapa itu Bapak Ibu? Berkenaan dengan Hari HUT RI kita yang ke-80. Kita siap berdoa bagi bangsa dan negara kita, Republik Indonesia. Kita siap berdoa bagi presiden, wakil presiden, seluruh menteri-menteri, seluruh kabinet, seluruh jajarannya. Kita siap dan kita bawa itu semua di dalam doa syafaat kita. Kita nggak perlu capek-capek ke Jakarta. Kita nggak perlu capek-capek ikut demo, nggak perlu capek-capek marah-marah. Kita cukup lipat tangan, berdoalah kita dalam doa syafaat kita. Dan percaya, doa orang benar besar kuasanya. Ketika pemulihan terjadi bagi bangsa dan negara kita, kita pun akan hidup damai Bapak Ibu. Kita pun akan menikmatinya. Ketika bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang kacau, kita pun merasakan tidak nyaman, tidak tenang. Makanya Tuhan minta melalui firman Tuhan hari ini, mari terbeban kita, mari melayani kita di dalam berdoa syafaat ini. Karena tadi sudah dikatakan tadi di dalam Roma 13 ayat 1, pemerintahan ini juga adalah dari Tuhan. Dan gak ada pemerintahan itu yang ada tanpa seizin Tuhan. Jadi hari ini bangsa Indonesia boleh merayakan HUT RI yang ke-80. Itu juga karena kehendak Tuhan. Kalau Tuhan gak menghendaki, maka bangsa Indonesia gak bisa merayakan ulang tahun yang ke-80 yang bertepatan pada hari ini. Jadi kembali, apapun yang sudah kita lihat hebat, apapun yang kita lihat hari ini, wow, itu semua karena Tuhan Allah kita. Amin Bapak Ibu. Jadi mari hari ini, kalau jangan asik kita habiskan waktu untuk handphone, luangkan sedikit waktu kita doa. Kita doa bagi bangsa dan negara kita. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Apa yang tidak bisa bagi Tuhan? Tuhan sanggup melakukan segalanya. Tuhan sanggup melakukan apapun untuk kepentingan anak-anaknya, untuk keperluan anak-anaknya. Tuhan sanggup Bapak Ibu. Jangan pernah ragukan kuasa Tuhan.
Cuma sendiri saya berdoa. Satu orang di sini misalnya, satu orang di sana, di sana, di sana. Kalau dikumpul sudah banyak. Tapi jangan ada orang beramai di sini, tapi jangan ada sampai satu orang pun gak mau berdoa. Dan doa itu bukan doa-doa yang seperti doa mau makan, doa mau tidur, doa mau pergi-pergi, bukan. Tapi doa syafaat, berdoalah kita kepada bagi orang lain, bagi bangsa dan negara kita. Gak dikenal gak apa-apa, mereka gak tahu gak apa-apa. Tetapi Tuhan tahu, melihat apa yang Bapak Ibu kerjakan. Dan kalau Tuhan menjawab, siapa yang menikmati? Kita sendiri menikmatinya. Kalau kita malas berdoa, apa imbasnya? Kita pun kena imbasnya. Jadi mari kita belajar. Ruangkan waktu hari ini, berdoa syafaat. Karena apa? Karena itu yang Tuhan inginkan. Karena itu yang disenangi Tuhan. Karena Dialah juru selamat kita. Dan Dia mau kita melakukannya di dalam kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran bahwasanya kita hidup di dalam Tuhan dan kita mempercayai Dia sanggup, Dia mampu melakukan apapun juga di dalam hidupnya kita. Jadi mari Bapak Ibu, hari ini doa bagi bangsa dan negaraku. Apakah kita mau melihat bangsa dan negara kita ini hancur? Kita enggak mau. Kita juga tahu bagaimana perjuangan para pahlawan dulu Bapak Ibu. Mereka terus dikenang. Kita menghargai. Tetapi mereka juga gugur, ya. Mereka gugur. Banyak yang gugur untuk mempertahankan kemerdekaan. Tetapi untuk keselamatan kita Bapak Ibu, gak perlu banyak orang dikorbankan. Hanya satu yang berkorban. Bukan dikorbankan, beda. Dikorbankan dengan mengorbankan beda. Kalau dikorbankan itu berarti memang harus, dia ditunjuk. Kalau mengorbankan itu memang kerelaan, kemauan. Dan Tuhan kita Yesus Kristus adalah orang yang mau, yang rela mengorbankan dirinya demi kemerdekaan kita. Kemerdekaan dari apa? Kita tidak lagi dibawa intimidasi dosa. Kita tidak lagi dibawa kuasa dosa. Tetapi kita sudah dimerdekakan dan menjadi anak-anak Tuhan, merdeka sesungguhnya, sehingga kita bebas memuji, memuliakan Tuhan. Tidak ada lagi korban-korban ABC. Kalau kita salah, kalau kita sudah mengingat kesalahan kita, ampun, minta ampun sama Tuhan. Datang berdoa dan Tuhan akan melihat apa yang kita kerjakan. Gak perlu secapek-capek zaman dulu. Jadi hari ini kita mau mengingat dua momen. Kemerdekaan melalui bangsa dan negara kita. Dan kita juga harus ingat, kita juga sudah dimerdekakan melalui darahnya Yesus Kristus mati di kayu salib. Tercurah di sana Bapak Ibu. Tanda apa? Bukti apa? Bukti Allah mengasihi kita. Tandanya apa? Sebagai apa? Sebagai bukti bahwasanya kita sudah dimerdekakan dari dosa. Jadi mari Bapak Ibu, usianya sudah berapa? Sudah terlalu lama, lewat dari 80. Saya rasa di sini kita nggak ada yang umur 80. Ada Bapak Ibu yang umur 80? Pak Gembala umur 80 Pak? Inang juga belum umur 80. Jadi kemerdekaan kita ini sudah wow. Kalau di Alkitab umur manusia itu paling tinggi 70. Kalau lebih itu juga sudah bonus, ya. Itu dia ya. Tapi hari ini kita luar biasa. Jadi jangan pernah sepelekan dalam hal berdoa Bapak Ibu. Karena doa itu sangat penting. Doa itu sangat besar kuasanya. Asal didoakan dengan sungguh-sungguh dan benar-benar dengan iman. Jangan asal-asal doa. Jangan sembarang-sembarang doa. Dan setiap doa itu, kita mulai dari permohonan. Setiap permohonan, setiap doa dan ucapan syukur itu harus kita bungkus dan dialaskan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah doa yang Tuhan kehendaki. Jangan berdoa tapi kepada siapa ditujukan gak tahu. Jangan minta tapi minta sama siapa gak jelas. Tetapi hari ini kalau kita memohon, meminta permohonan itu kita tunjukkan kepada Allah. Kalau kita berdoa, doa syafaat, doa itu kita panjatkan kepada Allah. Supaya apa? Supaya Allah bertindak, ya. Allah bertindak atas orang-orang, atas siapapun yang kita doakan. Supaya apa? Supaya di sana terjadi perubahan, terjadi sesuatu yang Tuhan inginkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan doa kita yang dikabulkan.
Terjadi bukan sesuai kehendak kita, tetapi terjadi sesuai kehendak Allah. Dan jangan lupa, di atas segalanya, sudah naikkan permohonan, sudah naikkan doa, jangan lupa ucapkan syukur kepada Allah. Karena Dia pemilik segalanya. Bumi, langit, dan semua isi dunia ini, Dia yang memiliki segalanya. Jadi Bapak Ibu, gak ada yang perlu kita takutkan di dunia ini, karena kita punya Bapa yang memiliki dunia ini. Gak ada yang perlu kita khawatirkan untuk kedamaian, ketentraman di dunia ini, karena Allah yang menjadi tempat perlindungan bagi kita di dunia ini. Karena pemerintah kita ini juga adalah pemerintah yang Tuhan izinkan, Tuhan berikan. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maaf, pemerintah ini juga bisa hancur kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi mari, jadilah warga negara Indonesia yang baik, jadilah kita warga Kristen yang baik, jadilah anak-anak Tuhan yang baik, yang selalu siap berdoa bagi kepentingan orang lain. Siap Bapak Ibu berdoa doa syafaat? Apakah Bapak Ibu mau kita berdoa syafaat bersama? Lakukanlah itu Bapak Ibu, mungkin di rumah atau dimanapun Bapak Ibu, luangkan waktu. Jangan hanya doa kepentingan pribadi saja. Belajar untuk kita terbeban berdoa bagi orang lain. Siapapun yang gak dikenal, siapapun yang gak kita ketahui, tapi kalau kita mau berdoa, doakan mereka. Percaya, mereka gak dengar, mereka gak tahu, tapi Tuhan melihat dan mendengar segala sesuatunya. Amin Bapak Ibu semuanya. Amin, haleluya. Baik Bapak Ibu, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan buat hari ini. Ya, kiranya kemerdekaan kita, Republik Indonesia yang ke-80 ini bukan hanya menjadi kemerdekaan yang biasa-biasa saja, tapi ini menjadi momen spesial 80 menjadi wow. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan.